Shalom teman-teman BIC semuanya. Apa kabar semuanya? Boleh lambaikan tangannya. Katakan shalom. Shalom. Shalom semuanya. Sungguh luar biasa meskipun semuanya masih tertutup oleh masker, tapi saya yakin dan percaya semuanya merasakan sukacita yang luar biasa. Kelihatan dari pancaran matanya. Oke. Dan juga boleh teman-teman sambil lihat ke kiri kanannya, sambil katakan shalom. Dan juga bagi teman-teman semua jemaat-jemaat BIC yang mungkin berhalangan dan mengikuti ibadah ini dari rumah, boleh kalau misalnya ada anggota keluarganya di kiri kanannya, boleh katakan shalom. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus kita, karena ini adalah ibadah BIC Onsite yang kedua di tahun ini, dan Tuhan masih sertai kita. Ada amin teman-teman semua? Ada amin teman-teman? Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. 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 Kita mau sama-sama nyatakan semuanya, Tuhan Yesus, berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Kalau kami semua, kalau saya masih ada hingga hari ini Tuhan, kalau komunitas BIC masih Tuhan pelihara hingga hari ini Tuhan, semuanya karena berkat kemurahan-Mu, semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kami Tuhan setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada-Nya dengan ucapan syukur. Glory haleluya Tuhan. Sebab segala rancangan-Mu sungguh nyata, indah, dan penuh harapan Tuhan. Glory haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan, Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. aku ada Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang seluruh jemaat BIC, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan sekali lagi dari awal betapa indah kehidupan kita yang telah Tuhan hiasi dengan segala kemurahan yang tiada habis-habisnya dan segala kasih-Nya. Oh, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Dan hanya Kau yang rancangkan kehidupan kami. Kau rancangkan masa depanku Dengan penuh harapan Tuhan. dengan harapan. Sama-sama kita nyatakan, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih Tuhan. aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Dengan sepenuh hati katakan, Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. aku ada Tuhan. Aku
Yesus, Engkau sangat baik. Karena aku ada Tuhan, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat amat baik bagiku. Hanya Engkau yang teramat baik bagi kami, Bapa. Terlepas dari segala yang kami lakukan, Bapa, Kau tuntun kami, Tuhan. Kau tunjukkan kami, Bapa, setiap kasih penyertaan-Mu yang tiada pernah habis-habisnya. Glory, haleluya. Oh, mari sembah Dia, Allah yang layak disembah, Kristus yang layak disembah. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tiada henti-hentinya, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan sepanjang hari. Dan tidak hanya dalam ibadah kami Bapa, kami bersyukur Tuhan penyertaan nyata Bapa. Dan kami diberkati karena kemurahan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Glory, haleluya. Aku ada saat ini. Nyatakan teman-teman, kalau kita bisa hidup dengan segala yang Tuhan perlengkapi dalam hidup kita, karena berkat kemurahan-Nya saja. Sekali lagi, aku ada. Biar jemaat saja yang nyatakan. Katakan, semuanya karena kasih-Mu. Katakan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Berkat kemurahan-Mu menyertai kami Bapa.
Ajar kami Tuhan untuk mau terus memahami betapa Engkau mengasihi kami Bapa. Bukan hanya dari kata orang Tuhan. Ajar kami untuk kami mengalami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena hamba yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang datang ke tempat ini dengan sia-sia Tuhan. Untuk setiap yang kami alami dalam hidup kami Bapa, tidak dapat sekedar digambarkan hanya dalam satu ibadat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan dilingkupi oleh berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Sertai Tuhan, jaga itu bungkus ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Berikan kami hati yang mau memuji, hati yang mau menyembah, hati yang penuh dengan sukacita yang telah Engkau tanamkan di dalam diri kami Bapa. Nah, ajar kami Tuhan, ketika saja nanti ketika kami harus mendengar-dengaran ya Bapa, supaya kami menanamkan setiap yang Engkau berikan Tuhan kepada kami Bapa dalam sanubari hati kami Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Bapa. Bimbing kami Tuhan, jaga ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Oke. Sedikit tes singkat. Apa tema gereja kita pada tahun ini? Boleh? Siapa aja? Oh, masih ragu-ragu. Jadi temanya adalah, saya kasih clue, temanya adalah memahami. Kata pertamanya. Jadi tema kita pada tahun ini adalah memahami kasih Kristus. Oke, salah satu kasih Kristus yang saya rasakan adalah, pertama adalah setiap harinya saya merasakan tiada berkesudahan. Kasih Kristus tiada berkesudahan di dalam hidup kita. Ada amin teman-teman? Amin. Nah, sebelum kita praise ada satu gerakan. Jadi kita belajar dulu ya, karena supaya kita nggak kaku, saya juga supaya tidak kaku. Jadi nanti ada intronya seperti bagaimana? Coba musik, coba intronya seperti apa? Oke, nanti waktu intronya kita sama-sama gerakin kakinya ke kanan dulu, terus ke kiri, terus kita bergerak ke depan, kita bergerak ke belakang. Simple ya teman-teman ya. Kita sama-sama yuk. Kita coba. Oke, sekali lagi. Kanan, kiri, depan, belakang. Kanan, kiri, depan, belakang. Kanan, kiri, depan, belakang. Oke? Siap ya? Oke, biar kita tidak terlalu kaku hari ini ya. Kita sama-sama kita memuji Tuhan. Nanti waktu kita menaikkan pujiannya semua bebas mau menari seperti apa. Oke, kita mau sama-sama kita mau naikkan bahwa kasih Allah tak berkesudahan. Siap-siap, oke? Kanan dulu. Oke, belakang, depan, kanan, kiri, belakang, depan, kanan, kiri, depan belakang ya, oh sorry, kanan, kiri, depan, oke, katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi kita mau nyatakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Kita mau nyatakan dari awal lagi. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari kita angkat tangan kita nyatakan. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia dengan sukacita, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan sukacita ku kan nari, Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Kita ulang lagi dari awal ya. Saya lihat teman-teman masih belum bergerak, oke? Kita sama-sama kita menyatakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari kita angkat tangan kita nyatakan. Sukacita mari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. mari kita menikmati musik untuk Tuhan. Sekali lagi, nanti kita nyanyikan refnya, tapi saya minta para jemaat saja ya. Kita sama-sama bertepuk tangan, oke? Haleluya. Kita mau nyatakan dengan sukacita, dengan sukacita. Bukan dengan sorak-sorai memuji, nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita bukan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Katakan selamanya, selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Oke, teman-teman semua dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian. Yang pertama dari yang pertama dari saudara kita. Yang mana dulu nih Kak? Dari saudara kita Herman. Silakan saudara Herman maju ke depan. Shalom rekan-rekan BIC, syukur pada Tuhan kalau pada hari ini saya dan istri boleh dikasih kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021 yang kami lalui. Kami percaya kehidupan kami selalu disertai sama Tuhan. Salah satu wish dari kami, dari saya, suami istri, dari 2021 kan kami berdua baru diberkati dengan kelahiran putra kami. Kami
Ya di wis itu saya tulis, saya mohon Tuhan kasih pertumbuhan yang sehat buat anak saya, dan puji Tuhan, Tuhan kabulkan. Tapi ada proses di 2021 yang kami lalui. Di awal kelahiran putra kami ada sedikit kelainan di daerah bawahnya anak saya ya, putra yang cowok ya. Ada benjolan di bawah di usia dia yang baru 2 bulan kurang lebih. Kita konsultasi ke dokter, kata dokter sih itu sebenarnya nggak bahaya. Cuma kalau benjolannya permanen ya mau nggak mau harus dioperasi. Dan dalam hati kami, wah ini anak pertama kami gitu loh. Masih 2 bulan, masih kecil banget. Dioperasi gimana rasanya gitu kan. Bapak mamanya belum pernah dioperasi kan. Anak 2 bulan udah dioperasiin. Sebagai orang tua baru pasti khawatir juga gitu kan. Puji Tuhan, kita konsultasi sampai satu hari benjolannya itu sebenarnya belum keras. Tapi kata dokter, saya harus mulai terapi terus dengan ditekan gitu loh benjolannya. Nanti lama-lama kalau misalnya sudah berangsur nggak nongol lagi, itu kemungkinan bisa sembuh. Tapi sampai satu ketika benjolannya keras sampai anak kita harus di IGD. Akhirnya kita konsultasi dokter bedah segala macam. Akhirnya diputuskan untuk operasi. Dalam hati, wah saya nggak tega gitu kan, anak saya harus dioperasi. Terus juga di saat itu juga harus PCR kan. Bayangin anak 2 bulan disuruh PCR gimana rasanya gitu kan. Terus harus ambil darah juga. Nah kita udah laluin prosesnya, anak saya ambil darah. Terus dalam hati saya, Tuhan tolong kalau memang tunjukkan mujizat gitu buat anak saya. Jangan sampai dia kena operasi gitu kan. Puji Tuhan, udah sampai dapat jadwal operasi, udah konsultasi dokter bedah segala macam. Dalam hati saya, Tuhan tolong jangan sampai operasi. Akhirnya seminggu sebelum jadwal itu, sebelum kita harus konsultasi lagi dengan dokter bedah, Tuhan buat mujizat. Benjolannya tiba-tiba hilang gitu, berangsur-angsur hilang. Dan kami percaya Tuhan yang tolong anak saya boleh melalui proses itu kan. Buat kita juga, Tuhan udah kuatkan kita. Jadi anak saya singkat cerita gak jadi dioperasi, puji Tuhan, boleh tepuk tangan buat Tuhan ya. Ini semua kuat karena kemurahan Tuhan, saya yakin dan percaya juga Tuhan pasti menyertai kita. Dan gak sampai situ, ternyata pas di Juli, anak saya kan udah sembuh nih, di Juli ya musim-musim COVID kan, kita berdua juga kena. Anak saya ya bisa dibilang kena juga. Tapi puji Tuhannya, Tuhan tolong lewat komunitas BIC, teman-teman juga kasih tahu, dikuatkan kita di dalam doa, suruh minum ini. Akhirnya anak saya cuma batuk-batuk ringan 1-2 hari, dan akhirnya Tuhan benar-benar tunjukkan kuasanya. Kita semua parah nih, bisa dibilang saya COVID 1,5 bulan, dia juga 1 bulan, mertua saya juga kena. Tapi anak saya cuma hitungan 1-2 hari sembuh gitu loh. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi ceritanya begini sih sebenarnya. Yang pas bulan Juli itu, ya sebenarnya sama gitu intinya. Cuma yang pas bulan Juli itu kan kita anak kita tuh baru usia sekitar 7 bulan. Nah kita mikir, aduh gimana nih masih baby. Kita khawatir kan, karena ada beberapa yang berita simpang siur gitu kan. Kalau baby tuh sampai parah gitu, sampai di IGD, di ventilator. Nah kita juga takut gitu. Tapi ada saran dari temen BIC juga kan, yang anaknya pernah kena COVID kan ya. Anak-anak tuh sebenarnya lebih kuat gitu, nggak usah takut gitu. Jadi mendingan nggak usah dibawa ke rumah sakit karena percuma, paling cuma dikasih vitamin. Nah si Russell itu anak kita sempet demam 2 hari. Tapi memang puji Tuhan kita ngeliat Tuhan tolong tuh. Dia benar-benar, dia yang paling kuat di antara kita orang dewasa, dia nggak nyampe seminggu udah benar-benar pulih gitu. Sedangkan kita orang tua aja bisa sampai sebulan, dan kita benar-benar amazing sih. Tuhan benar-benar tolong kita sepanjang tahun 2021 itu tuh benar-benar pertolongan Tuhan tuh luar biasa dalam hidup kita. Itu aja sih sekian. Ya, jadi itu yang bisa saya saksikan. Yang saya bisa tarik adalah
kita berdua bisa ngelaluin proses buat anak kami dan pertumbuhan iman kami dalam mengiring Tuhan itu semua karena kita tertanam di dalam komunitas BIC. Banyak teman-teman yang support dan mendoakan kita dan kami percaya biar apa yang kami saksikan juga boleh merema buat kehidupan masing-masing dari kita boleh tertanam di dalam komunitas BIC. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan kepada Tuhan, teman-teman, luar biasa. Tuhan akan tunjukkan setiap mukjizatnya juga salah satunya melalui komunitas yang benar. Jadi teman-teman pastikan tetap tertanam di dalam komunitas yang benar. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita juga, dari Bro Arif ya. Silahkan. Shalom. Iya, bukan khotbah, saya bukan khotbah. Saksian aja. Saya lepas masker boleh ya? Iya, saya Arif. Dulu saya melayani di sini. BIC awal sampai 2017. Dan saya sekeluarga kita pindah pelayanan ke Papua. Jadi dulu saya yang urus musik di sini. Ada Mario. Ya, Ahin, keren sekarang nih gereja, saya sampai bengong tadi masuk. Iya, salam dari teman-teman saya di Biak, Papua. Jadi 2017 saya bukan diminta sih, lebih tepatnya saya memenuhi panggilan hati saya untuk pelayanan di Papua. Ya, agak bingung saya karena ini Mario nih cukup nagi-naginya dadakan, saya nggak ada siap apa-apapun untuk cerita apa-apa sebenarnya. Tapi kata Mario, cerita aja pelayanan di sana. Ya, kita udah 4 tahun di Biak dan saya terakhir saya sharing di sini 2018 di BIC juga. 6 bulan setelah saya pergi, saya balik lagi dan waktu itu ada sharing. Nah 3 tahun kemudian saya baru balik lagi ke teman-teman, 4 tahun berarti ya. Kobeni ada Kobeni. Shalom Kobeni. Salah satu orang yang menyemangati saya juga walaupun dengan berat hati melepas saya pergi saat itu, cuma maju terus. Oke, siap. Apa yang saya kerjakan di sana? Awalnya saya hanya untuk membenahi tim musik di salah satu gereja di sana, yaitu Rock Biak. Jadi saya diminta untuk membenahi gereja di sana. Keputusan saya untuk pergi ke sana murni keputusan kami sendiri. Putusan saya sendiri, jadi tidak diiming-imingi. Nanti pindah ke sini dapat gaji segini, dapat ini, enggak. Bahkan kita pun sampai hari mau berangkat, kita masih cari-cari rumah mau tinggal di mana. Tapi barang-barang karena Papua itu harus pakai kontainer dan cukup lama kapalnya, kargonya. Jadi dari 1 bulan sebelumnya itu barang-barang kita hampir 1 rumah semua udah berangkat duluan. Jadi 1 bulan terakhir itu saya melayani itu kemana-mana, main musik kemana-mana itu naik. Kereta, naik bus gitu ya. Nah, semua sudah berangkat nih. Dari kasur sampai mobil udah berangkat semua gitu. Nah, kita ke sana lalu saya benahi tim musik sesuai dengan arahan yang gereja yang saya anggap ini keluarga saya yang pertama di Papua. Oke, saya masuk. Cuma habis itu 3 bulan kemudian saya diminta oleh gembalanya untuk boleh nggak pegang generasi. Saya bilang generasi itu maksudnya gimana nih? Saya nggak pernah pelayanan lain selain main musik soalnya. 20 tahun hanya tahu main musik, nggak pernah pelayanan yang lain gitu ya. Pegang generasi dari sekolah minggu sampai dewasa muda. Waduh, nggak ada pengalaman saya bilang, jangan deh, orang lain aja. Dan akhirnya dibilang, nggak ada orang lain. Gitu. Kalau boleh kamu yang pegang. 0, saya nggak tahu apa-apa. Yang saya gunakan adalah saya ingat-ingat di BIC itu pelayanannya gimana ya anak muda ya kayak gitu. Saya ingat-ingat kalau saya main musik duduk di situ, ibadah anak muda itu kayak gimana ya bikinnya ya, butuh-butuhnya apa aja ya gitu. Jadi saya cuma berdasarkan itu aja melangkahnya dan luar biasa. Waktu saya pegang generasinya di luar sekolah minggu,
hanya ada 8 orang anak mudanya. Ada 8 orang saja anak mudanya, sisanya menghilang. Ada sebagian yang memilih untuk beribadah pagi, hari Minggu pagi, sisanya di ibadah youth mereka tidak mau muncul. Entah kenapa saat itu. Jadi cuma saya berdoa sama Tuhan, Tuhan yang suruh saya ke sini ya, tanpa saya tahu apa-apa. Kita dari nol, usaha kita tinggalin semua di sini. Bahkan jujur namanya manusia ya, walaupun itu saya rasa itu panggilan dari Tuhan, tapi saya juga ada rasa takut jadi bikin plan B, plan C, wajar ya. Kita kalau mau pergi ke suatu tempat yang kita nggak tahu apa-apa, kita bikin plan A, B, C, D, E. Dan salah satu plan saya adalah saya minta tolong sama Ko Beni. Kok boleh modalin nggak? Gitu. Jujur, tapi puji Tuhan Ko Beni nggak modalin saya. Betul. Kenapa? Tidak boleh kan berharap sama manusia kan? Saya baru memahami itu 2 tahun setelah kami mulai dari nol. Istri saya buka salon dari cuma belah ruang tamu, jadi ruang tamu kita dikasih tinggal sama gembala, kasih tinggal 2 kamar aja. Rumah mes gereja, pastori lah, cuma nggak pastori, saya bilang itu mes pabrik sebenarnya. Ada 2 kamar, istri saya akhirnya baginya ruang tamu, kita kan jarang terima tamu ya. Jadi udah ruang tamu kita bagi deh, kita kasih korden, kasih kipas angin, istri saya bikin treatment kecantikan di situ. Karena memang itu skill yang istri saya punya. Saya bilang udah melangkah saja. Padahal untuk menuju ke tempat kami itu agak ngelewatin hutan. Jadi agak nggak masuk akal kalau perempuan-perempuan mau treatment di kita di luar jam, setelah pulang kerja jam 5, let's say setengah 6 maghrib gitu udah mulai gelap dan gak ada lampu. Di Papua tuh jarang ada lampu ya. Dan mereka harus lewatin tembus hutan-hutan tuh untuk pergi treatment di situ kan, pulang debu lagi gitu maksudnya. Cuma saya bilang sama istri saya, udah kita melangkah aja. Saya diingatkan sama Tuhan tuh Musanya mulai dengan tongkat. Nggak ada yang lain-lain. Prince-nya dia, kepangeranan dia semua hilang, sudah nggak jadi apa-apa. 40 tahun dia hanya melakukan hal yang sama setiap hari. Bukan sesuatu yang keren yang dia lakukan, hanya jaga kambing domba aja. Tapi dengan tongkat dia bawa orang Israel keluar. Jadi saya bilang sama istri saya, mulai saja, ini mungkin nggak make sense, tapi kita mulai aja lah. Mulai aja. Puji Tuhan, 4 tahun kita di sana dan istri saya jadi treatment kecantikan beauty clinic the best. Nomor 1 di Biak. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita nggak lakuin apa-apa, kita hanya lakuin apa yang kita bisa. Itu istri saya. Lalu yang kedua, waktu saya memutuskan pelayanan generasi dengan 8 orang, saya bilang Tuhan yang taruh saya di sini, Tuhan yang suruh saya ke sini. Entah kenapa saya harus ngurusin ginian, saya bilang gitu. Kalau di musik itu enak, teman-teman. Betul ya teman-teman ya, bukan bapak ibu saudara ya. Ya teman-teman enak kalau ngurusin musik. Ada yang mau melayani musik datang ke saya, Kak, bro, bos, pak, gitu ya. Mau melayani musik dong, mau melayani nyanyi. Oh ya udah, coba main dulu, saya audisi, saya lihat. Kurang bagus, saya bilang udah training dulu 3 bulan, 6 bulan, nanti kita lihat lagi. Tapi kalau bagus, welcome to the club. Selamat melayani sama-sama. Tapi kalau jelek, kayaknya bukan di sini, mungkin kamu jadi asyir. Simple ya, saya harus kasih tahu. Tapi kalau ngomongin generasi, ngomongin jiwa nggak bisa gitu. Kak, saya mau melayani. Saya kalau bilang kamu bisa apa? Nggak bisa apa-apa pasti. Saya cuma kepingin gitu. Dan tugasnya saya sebagai youth pastor yang harus cari tahu apa kebisaannya dia dari nol. Dan itu saya males banget untuk urusan kayak begitu. Karena nyaman banget pelayanan musik di Jakarta. Mungkin teman-teman tahu, pulang pergi dapat PK, udah transportasi aman. Bisa makan-makan lagi masih bisa ditabung. Di sana enggak, kami harus nabur. Karena bukan di gereja yang terbiasa dengan begitu. Bukan di daerah yang terbiasa seperti itu. Bukan di gereja aja, bukan di daerah komunitas Kristen yang terbiasa pelayanan itu dikasih persembahan kasih. Bahkan saya khotbah di ibadah raya tidak dikasih persembahan kasih. Jadi saya harus bangun, tapi saya juga harus mentreat. Ilmunya siapa lagi yang saya pakai? Ko Beni, salah satunya. Saya bersyukur bertemu dengan orang-orang kayak Ko Beni. Bukan, ya karena Ko Beni ada di sini ya. Maksudnya saya nggak sebutin nama yang lain kan mungkin teman-teman nggak tahu. Salah satunya Ko Beni. Mario suka cerita gimana Ko Beni cara mengkumpulkan pasukannya, gitu ya, murid-muridnya, gitu ya. Dia mentoring dengan gaya dia apa yang dia punya. Ya, saya coba lakukan itu. Oke, ada berkat segini ya kita ajak makan, ngobrol di tempat makan, suruh ke rumah. Suruh ke rumah, anak muda kalau disuruh ke rumah,
kita ngobrol 2 jam 3 jam gak ada minuman kan kering juga kan. Minuman juga nggak mungkin saya cuma kasih aqua gelas gitu. Pasti mereka akan bilang nggak ada yang warna-warna kakak. Mungkin air-air yang agak warna-warna hitam, merah, nggak ada. Ya udah kita harus sediakan gitu. Tapi puji Tuhan dari 8 orang tuh saya start di 2017 bulan November. Kemarin 31 ibadah tutup tahun. Jumlah kita ada 157 orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekolah minggu kita juga berkembang dan saya bisa bilang bahwa saya bisa bertemu dengan dulunya ya. Saya bisa bertemu dengan beberapa komunitas, salah satunya BIC. Itu ternyata tanpa sadar memperlengkapi saya untuk ada di sana ternyata. Jauh bener ya Tuhan punya rencana ya. Habis dari Biak saya nggak tahu lagi. Sampai hari ini saya dengan istri saya itu walaupun kita bangun usaha, kita berusaha settlekan hidupnya kita. Kita berusaha cari uang, anak-anak sekolah pendidikannya kita juga coba carikan yang fix, yang mantap gitu ya. Tapi saya sekeluarga selalu aware, kita selalu pasang posisi standby. Kapan aja Tuhan suruh pindah, kita pindah. Gimana caranya? Kita manage, kita mobile. Puji Tuhan dengan sekarang dipaksa online, akhirnya terbuka kan cara-cara baru kan. Dan hari ini kita 1 bulan di Jakarta ini kita. Akhir bulan kita akan balik lagi ke Biak. Saya dari tanggal 2 di sini, dari tanggal 2 Januari. Dan puji Tuhan usaha kita tetap berjalan. Mobile. Dan itu seperti kasih warning ke saya. Tuh bisa kan? Siap-siap ya. Season berikutnya gitu, episode berikutnya. Jadi istri saya dengan saya kita sedang bersiap-siap selalu. Jadi saya menyemangati BIC. Saya senang dengan apa yang saya lihat sekarang di BIC. Wah, saya lihat muka-muka baru dan ada generasi-generasi baru yang akhir main gitu ya. Lalu ada Timothy, ganteng sekali. Nah, saya senang aja lihat kalau ada generasi terjadi. Berarti komunitas ini nggak cuma sekedar tertanam, tapi bertumbuh. Dan yang terakhir harus berbuah. Buah pun ada yang dari busuk sampai enak. Bagaimana cara taunya? Ya harus ada yang nikmatin. Harus ada yang nikmatin buahnya. Buah apa yang BIC akan lahirkan? Bisa dinikmati orang apa tidak? Dan apa rasa buahnya? Itu yang menentukan perkembangan BIC ke depan. Dan dampak apa yang bisa BIC kasih. Thank you semua teman-teman. God bless. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Thank you atas kesaksiannya yang sungguh menguatkan, bro. Pastor ya, mungkin sekarang jatuhnya ya. Pastor Arif, oke. Satu yang penting teman-teman yang kita terima adalah selain kita menerima bless, kita juga harus menjadi impact. Jangan cuma kita terima bless, tapi kita nggak menjadi impact. Karena dari setiap musim yang Tuhan bawa, Tuhan punya tujuan. Dan kalau misalnya semusim kemarin, sepanjang 2020-2021 Tuhan sudah bawa kita harus yakin dan percaya, kita harus berani untuk melangkah. Biar keberanian yang sama yang kita juga miliki, sama seperti Bro Arif, untuk melangkah di musim ini yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan, meskipun semusim berlalu Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sekali kita menyatakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami Tuhan. peliharaku. Karena kasih dan setiamu Tuhan. Kasih
setiamu tak pernah layu. Saya undang teman PIC untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. kita menyatakan semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara-Ku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. lebih luas dari samudra, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. nyatakan lebih luas. Saya bersilakan kepada hamba-Nya. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Haleluya Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau telah memimpin kebaktian kami dari awal sampai pertengahan. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini Bapa, biar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap akan mendengarkan renungan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam rekan-rekan BIC. Shalom. Puji nama Tuhan, di mana satu kebaikan Tuhan saya bisa mendapatkan kesempatan untuk membawakan renungan firman Allah pada hari ini kepada rekan-rekan BSI. Saya akan buka masker. Oke. Renungan firman Allah terdapat di Efesus 3 ayat 18-19. Saya akan bacakan Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah memahami kasih Kristus. Kalau kita perhatikan dengan sesama ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan
menemukan doa Paulus kepada Tuhan sebagai ungkapan kerinduannya untuk para jemaat di Efesus. Kerinduan untuk jemaat di Efesus agar mereka dapat memahami kasih Kristus, karena kasih Kristus adalah kasih yang tiada taranya, serta dapat dipenuhi bersama semua orang kudus dalam seluruh kepenuhan Allah. Berkaitan dengan tema yang akan saya bawakan, yaitu memahami kasih Kristus, ini adalah kerinduan dari Rasul Paulus untuk para jemaatnya di Efesus. Sebagai seorang pemimpin rohani di Efesus, Paulus rindu mereka hidup dalam kasih Kristus dan kasih kepada sesama sebagai orang yang telah diselamatkan dan sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus. Dan kerinduan Bapak Gembala juga di tempat ini agar kita jemaat benar-benar memahami apa sesungguhnya kasih Kristus itu. Bapak Gembala kita telah menjelaskan mengenai kasih Kristus pada beberapa waktu yang lalu. Awal bulan pertama. Bapak Gembala telah membawakan tentang kasih Kristus. Dan marilah kita jangan hanya tahu bahwa Yesus mengasihi kita, tetapi kita harus lebih jauh lagi mengetahui seperti apa kasih Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Istilah memahami dalam bahasa Inggris kalau saya tidak salah nih, comprehend, yang menurut Merriam-Webster Dictionary diartikan sebagai sebuah kata kerja untuk memahami sifat. Makna atau makna dari dalam artian memahami secara keseluruhan adalah apa yang sedang diamati. Tapi kalau menurut KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah mengerti dengan benar atau mengetahui dengan benar. Jadi kasih Allah bersifat menyeluruh, tidak setengah-setengah ya, menyeluruh, yang tidak mungkin dipahami secara tuntas oleh pikiran atau akal manusia yang terbatas ini. Kasih Kristus adalah kasih yang aktual dalam Yesus Kristus dan di dalam hidup orang yang diperkenankannya. Kasih itu menjangkau setiap sudut dari pengalaman kita. Jadi kasih itu menjangkau setiap sudut. Kasih itu lebar, meliputi luasnya pengalaman diri kita. Jadi seberapa pengalaman diri kita, dia melampaui. Kasih Allah adalah panjang, berlangsung terus, tidak ada habisnya. Tidak ada berhentinya sampai kehidupan kita berakhir. Kasih itu tinggi, mencapai ketinggian atau perayaan dan kegirangan hati kita. Jadi nggak ada yang bisa ukur. Kasihnya dalam menjangkau kedalaman dan kecemasan, keputusasaan, dan bahkan kematian. Jadi kasih Tuhan itu tidak terbatas, tidak terukur. Ketika kita merasa terkurung atau terisolasi, ingatlah bahwa kita tidak pernah atau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita mau dituntun oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat memahami kasih Kristus itu? Poin yang pertama, dengan berdoa. Jadi dengan berdoa kita dapat memahami kasih Kristus itu. Ada 2 kali kata berdoa di dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19. Akan saya bacakan. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa, ini berdoa yang pertama, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, ini doa yang kedua, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus adalah pendiri dan pengajar jemaat Efesus. Kalau dulu mungkin namanya sekolah agama kali ya, yang bernama adalah Tyrannus. Namun untuk urusan memahami kasih Allah ini, Paulus merasa kurang. Jika hanya mengajar saja, Paulus pikir dia merasa kurang. Jadi dia perlu mendoakan seluruh jemaatnya agar mampu memahaminya. Seperti kita tahu Bapak Beni, dia selalu mendoakan seluruh BIC.
Rekan-rekan BSI nggak tahu kan? Padahal dia tiap malam mendoakan rekan-rekan BSI. Kasih Kristus itu berbeda dengan kasih manusia. Kasih Kristus itu melampaui segala akal manusia. Jadi kasih Kristus itu melampaui berarti melebihi. Tidak bisa dipahami hanya dengan akal manusia. Meskipun kita mempunyai IQ misalnya 240 atau lebih, tetap kita perlu pertolongan Tuhan untuk mengetahui apa kasih Kristus itu. Apa yang dimaksud dengan kasih Kristus itu. Doa Paulus untuk jemaatnya sebenarnya sebuah ajakan untuk kita semua, agar kita juga berdoa untuk hal yang sama seperti Paulus katakan tadi. Mengapa dalam berdoa kita dapat memahami kasih Kristus? Karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, yaitu bentuk pergaulan iman kita dengan Tuhan. Jadi dengan doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Segala apa yang rekan-rekan BSI mau katakan, bicaralah kepada Tuhan. Apapun itu, bicaralah kepada Tuhan. Dan Tuhan jamin tidak akan bocor kemana-mana apa yang kita katakan kepada Dia. Sebelum kita mengenal kasih Allah, maka kenalilah dahulu pribadinya melalui doa. Jadi sebelum kita mengenal kasih Allah, kenalilah dengan berdoa. Selain itu, dengan berdoa kita memperoleh hikmat Allah untuk dapat memahami hal-hal yang sulit dipahami. Jadi dengan kita berdoa, kita dapat mengerti hal-hal yang sulit kita pahami. Termasuk tentang kasih Allah ini. Doa Paulus untuk pengenalan dan pemenuhan kasih Allah, dia sujud kepada Tuhan. Jadi Paulus aja sujud kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan untuk mengetahui tentang kasih Allah ini. Jadi doa adalah bentuk pergaulan intim dengan Tuhan, di mana Tuhan akan banyak menyingkapkan hal-hal yang luar biasa termasuk kasih-Nya kepada kita. Ada orang-orang yang ketika berdoa diingatkan akan berkat-berkat yang selama ini diterimanya. Jadi ada orang berdoa diingatkan kepada Tuhan. Tahun kemarin banyak berkat yang Tuhan berikan kepada rekan-rekan BSI. Atau Tuhan memberikan kesembuhan atau mujizat kepada kita semua. Jadi Tuhan akan mengingatkan itu. Ada banyak hal menakjubkan yang dapat kita peroleh ketika berdoa. Sampai ada lagunya kan mengatakan, waktuku berdoa, waktuku berdoa, waktuku menyembah. Itu. Bagaimana caranya kita dapat memahami kasih Kristus? Poin yang kedua. Dengan iman. Dalam Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17 akan saya bacakan. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Secara mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan yang sedang dan akan terus memberkati kita, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Namun dengan iman atau mata rohani kita bisa mengetahui hal itu. Kita yakin bahwa sampai hari ini dan seterusnya Tuhan akan memberkati dan melindungi kita, menyertai dan menolong kita. Amin. Dengan demikian iman dapat digunakan sebagai alat untuk menerima dan merasakan kasih Allah tersebut. Tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Sebagai contoh, ada orang-orang yang baik yang memberi perhatian kepada kita. Kita tidak tahu. Saya akan bersaksi seperti saya. Waktu saya keluar dari PT Highway di kawasan industri Pulau Gadung, karena perusahaan itu balik lagi ke Korea, itu adalah perusahaan Korea. Jadi saya resign. Kemudian saya bingung, saya mau bikin apa? Karena saya terus terang selama hidup saya, bapak saya nggak pernah menawarkan saya, weh jadi pendeta ya? Nggak pernah dibilang apa-apa. Mengalir terus. Sampai satu waktu saya pergi ke Bangka bersama papanya Raffi dengan teman-teman yang lain. Jadi di situ mereka bilang, ayolah buka usaha, buka toko. Saya bilang, apa yang akan saya jual?
Saya bingung, cuma memang di hati ada keinginan. Saya mulai belajar berdoa. Jadi selama itu saya tidak pernah berdoa. Meskipun saya anak pendeta, saya tidak pernah berdoa. Dan mulai itu saya coba berdoa. Dan anehnya, ya saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau kehendaki untuk saya buka usaha atau membuka toko, Tuhan yang akan memberi jalan kepada saya. Saya bimbang karena saya pikir-pikir, mau jual apa ya? Semua orang udah jualan loh. Tapi saya pikir udahlah, ikutin aja apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Akhirnya saya buka toko, saya bingung mau jual apa. Ya teman-teman Korudi itu bilang udah jual kabel aja. Jual kabel katanya. Saya pikir jual kabel, ya oke lah. Tapi saya nggak tahu kabel dari mana yang saya harus ambil. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang ini Tuhan yang kehendaki, berikan saya jalan. Dan saya menemukan distributor kabel Belden. Maaf bukan promosi ya. Kabel Belden. Dan saya coba jual. Jadi toko itu saya buka tapi masih sepi. Tidak begitu ramai. Cuma hanya kabel Belden aja dan aksesorisnya. Kabel Belden adalah kabel untuk data. Tiap hari saya di toko, tiap hari di toko. Saya juga nggak ngerti. Di depan toko saya itu memang ada toko lagi. Dia rupanya selalu memperhatikan saya. Dan saya nggak kenal siapa dia. Saya pun baru buka toko. Tapi dia datang ke tempat saya. Yang mengejutkan saya, dia bilang gini, baru buka toko? Dia, saya bilang. Udah tahu caranya? Belum. Karena modal saya pas-pasan, saya bilang. Ngobrol demi bicara, akhirnya dia bilang, kalau you ada butuh modal, kasih tahu ya. Saya bilang, ini orang hebat amat. Menawarkan modal. Mana ada saya pikir. Pasti saya pikir, wah ini ada sesuatu yang tidak beres. Istrinya pun datang, nanti kalau butuh modal bilang aja sama bapak. Saya pikir-pikir gini, pasti nanti dia akan meminta bunga atau sesuatu yang telah dia berikan kepada saya. Ternyata saya coba, karena hampir beberapa bulan itu dia datang dan menawarkan terus. Akhirnya saya coba. Oke lah saya bilang, saya butuh modal segini. Saya nggak sebutkan nominalnya. Saya juga bingung. Ternyata dibuka cek, lalu dia kasih ke saya. Saya bilang, maaf Pak, saya hanya bersenda gurau. Dia bilang, apa yang sudah saya robek, tidak bisa akan saya tempel kembali. Waduh, saya bilang mati ini saya. Jadinya terpaksa saya ambil. Di situ saya tanya, berapa bunga yang harus saya bayar? Dia bilang, nggak pakai bunga. Lu pakai aja. Saya bilang, kapan saya bisa kembalikan ini sebegini banyak? Dia bilang, kamu nggak usah pikir. Yang penting kamu jualan, nanti sedikit bertahap kamu akan dapat melunasi. Sampai akhirnya lunas. Di sini saya lihat, orang ini adalah mungkin ya, yang dipakai Tuhan untuk menolong saya. Jadi saya juga nggak ngerti bagaimana cara Tuhan menolong saya. Toko itu berkembang, maaf ya bukannya bangga gitu. Dari satu toko jadi beberapa toko. Tapi saya juga bingung. Tuhan udah memberkati saya. Tetapi kenapa saya jadi disuruh Tuhan sekolah Alkitab? Saya juga bingung. Saya pun gak ada maksud untuk sekolah Alkitab. Jadi pergilah ke sekolah Alkitab BJ Batu Malang untuk melihat-lihat. Di sana ketemulah si A, si B, si C. Akhirnya udahlah sekolah. Saya bilang sekolah, saya nggak bawa ijazah, nggak bawa baju, nggak bawa Alkitab, nggak bawa apa-apa. Masuk aja katanya. Loh, akhirnya saya masuk. Sehari 2 hari saya nggak betah. Karena makanannya ditaker semua. Sedangkan saya hobinya makan. Waduh, saya bilang susah nih. Kemudian saya jalankan terus sampai akhirnya ya selesai. Cuma dalam peristiwa itu saya pikir, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya ini? Tuhan memberkati toko saya, tapi Tuhan juga yang menyuruh saya menjadi hamba Tuhan. Akhirnya ya toko masih ada anak buah yang menangani, saya mulai belajar menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Orang yang berjalan dengan iman selalu diselimuti atau dilingkupi dengan kasih karunia Allah. Ada lagunya juga.
kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Itu ada lagunya ya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita dapat memahami kasih Kristus itu? Dengan roh. Dalam Efesus 3 ayat 16, saya akan bacakan. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Rohnya di dalam batinmu. Paulus berdoa supaya para jemaat dan orang kudus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu para jemaat oleh roh Tuhan di dalam hatimu. Roh Tuhan adalah Parakletos yang selalu menolong kita. Jadi dia selalu menolong kita. Ada penghiburan dan kekuatan yang dapat kita rasakan di saat kita lemah. Jadi di saat kita lemah ada penghiburan. Ada hikmat, petunjuk dan jalan keluar di saat kita menghadapi jalan buntu. Jadi waktu kita menghadapi jalan buntu, cobalah kita minta kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Ada mujizat, keajaiban di saat kita hampir menyerah. Roh Kudus selalu menyatakan kasih-Nya yang penuh kepada kita. Yang selalu membuka hati, yang mau membuka hati, berjalan dan rela dibimbing oleh-Nya. Kalau kita rela dan mau dibimbing oleh-Nya, pasti ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ada juga orang-orang yang mengaku mau dibimbing oleh Tuhan. Tetapi dia masih mengeraskan hati. Egonya masih terlalu tinggi. Ketika firman disampaikan, maka Roh bekerja memberi penerangan dan mendorong untuk melakukan firman. Namun karena egonya yang masih terlalu tinggi, dia tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Sehingga ia tidak dapat mengalami kasih Allah dalam kehidupannya. Jadi kita harus ingat, ada 3 poin supaya kita dapat memahami kasih Allah itu. Poin yang pertama dengan berdoa. Poin yang kedua dengan iman. Poin yang ketiga dengan roh. Rekan-rekan BSC, kiranya mau semakin memahami kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu bukanlah kasih yang berpura-pura, tapi kasih yang benar-benar nyata. Kasih Kristus itu nyata dan telah kita rasakan di dalam kehidupan kita waktu tahun-tahun yang lalu. Oleh sebab itu sebagai pemuda BSC yang menjadi tiang penopang gereja kita, kan pemuda-pemuda ini adalah penopang dari gereja. Menjadi tiang penopang di gereja ini, mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, teguh di dalam iman, memahami, mengenal dan menghidupi kasih Allah dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga hidup kita yang kita jalani adalah hidup yang benar dan memuliakan Allah. Saling mengingatkan akan bimbingan roh sebagai wujud kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan sehingga kasih Allah dalam Kristus akan kita pahami secara baik. Kita nikmati dan bisa dirasakan juga oleh banyak orang sehingga kita bisa menjadi berkat. Saya mau menceritakan ilustrasi. Ada satu seperti apa ya? Seperti orang bilang itu bukan pawai, atraksi itu memang sudah terkenal. Jadi banyak sekali penontonnya. Jadi ada seorang bapak-bapak, dia berani sekali untuk menyeberang di satu utas tali. Tali itu kecil ya, tapi dia berani menyeberang. Banyak tepuk tangan, kalau orang Malaysia bilang bertepuk tangan itu bersorak-sorak. Dia bilang, siapa yang berani untuk mengikuti dia berjalan di satu utas tali. Penawaran ini buat seluruh penonton yang ada. Tetapi tidak ada satu pun yang berani untuk mengikuti dia berjalan di satu utas tali. Tetapi tiba-tiba ada satu anak kecil, dia berlari dan dia menaiki tangga untuk menuju ke atas. Waktu dia naik, hampir terjatuh. Sampai akhirnya, sampai di puncak, di mana satu utas tali itu berada di titik satu dan titik lain.
Kemudian anak itu dengan santainya berjalan, menyeberangi dari ujung titik satu ke titik lain dengan tidak merasa takut atau khawatir. Tidak ada rasa kekhawatiran, anak itu berjalan. Sampai akhirnya selesai, dia turun. Tepuk tangan riuh untuk anak itu. Ada yang menanyakan kepada dia, bagaimana caranya adik ini tidak merasa takut untuk berjalan di satu utas tali. Apalagi kalau orang yang takut ketinggian kan pasti tidak berani. Tapi anak itu berkata, saya tidak takut. Karena saya tahu yang bersama saya adalah Bapak saya. Jadi dia tidak takut untuk menyeberang. Begitu juga kita. Rekan-rekan BSI, marilah kita berjalan bersama Yesus. Jangan kita lepaskan Yesus buat kehidupan kita. Karena yang dapat menuntun kita menyeberang, mengakhiri tahun 2022 adalah Yesus. Mulai sekarang, belajar berdoa. Seperti saya juga masih belajar berdoa. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Beni. Oke. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kalau Kosemi aja baru belajar berdoa langsung punya toko. Apalagi kita yang sering berdoa langsung punya pabrik. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita angkat satu lagu sebentar. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Berdoa, Ryan, saudara Ryan berdoa untuk firman. Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ryan berdoa untuk firman. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan sampaikan lewat hamba-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang selalu limpah di dalam setiap kami. Ajar kami untuk rindu selalu memahami kasih Tuhan di dalam setiap hari-hari kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu tanpa kasih-Mu kami tidak dapat melangkah di dalam kehidupan ini, di dalam dunia yang penuh dengan tantangan cobaan yang sewaktu-waktu dapat membuat kami undur, membuat kami putus asa menghadapi kenyataan hidup. Tetapi pada malam hari ini kami sungguh bersyukur bahwa kasih-Mu yang menguatkan kami untuk kami tetap berdiri sampai saat hari ini dan sampai di mana Tuhan percayakan kami ada di dalam dunia ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan terus mengurapi, memakai hamba-Mu, Wakil Gembala kami Bapak Samuel Paul Tuhan. Di dalam dia melayani, terus Engkau tambah-tambahkan hikmat, pengurapan,
bahkan tuntunan di dalam dia melayani Engkau Bapa. Sehingga setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan hamba-Mu ini, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Dan hamba-Mu bersyukur buat taburan kebenaran firman Tuhan, kami semua rekan-rekan BIC yang sudah dengan rela menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu percaya Allah Roh Kudus juga yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa juga berkati Obeni sebagai pimpinan BIC. Biarlah terus Tuhan memberikan karunia-karunia di dalam kehidupannya, di dalam melayani Engkau. Setiap pelayan-pelayan yang tergabung di dalam BIC ini Tuhan juga yang memberikan kemampuan di dalam melayani. Dan kami semua ada di dalam berkat dan perlindungan yang berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Silakan duduk sebentar. Terima kasih sekali lagi untuk Wagem Kosemi yang sudah membawakan firman Tuhan. Dan terima kasih juga buat Arif yang sudah memberikan kesaksian. Dan tidak janji sama Arif sebenarnya kesaksiannya, tetapi kesaksiannya memberkati karena hari ini juga kita sudah dibagikan form untuk yang mau melayani. Sudah terima formnya? Sudah terima ya? Oke, kalau yang sudah terima mulai diisi kira-kira formnya apa, melayaninya apa gitu, kerinduannya apa. Tadi Arif sudah bilang bahwa harus menghasilkan buah. Buahnya itu harus dirasakan orang lain. Lewat apa? Lewat pelayanan. Ada Arif sudah melayani dari 8 orang sampai 150 orang. Luar biasa. Saya mesti belajar sama dia. Bagaimana jadi 80 jadi 8.000. Saya harus belajar dari Arif. Ya, Arif nanti ajarin saya tutor ya. Ya, oke, terima kasih. Oke, tulis ya nanti habis selesai kerinduannya nanti dikumpulkan ke Asyir, nanti kita pengurus akan menghubungi teman-teman. Kalau misalnya kalian mau main bass, boleh, drum boleh, apa aja boleh. Untuk singer boleh, nari, kalau nari boleh juga nanti belajar sama Sheila dan Bobby, itu gurunya. Jadi nggak usah khawatir, kita punya itu. Jadi tulis saja, nanti dikembalikan ke Asyir. Nanti kita akan sama-sama melayani supaya BIC makin maju. Amin. Amin. Dan kita sudah diberkati kesaksian Herman. Dan minggu depan kita akan diberkati kesaksian dari jemaat BIC yang lain juga. Sudah ada orangnya. Nanti minggu depan siapa yang kesaksian? Surprise. Nah, teman-teman yang mau menyaksikan juga silakan hubungi Yongki. Mana Yongki? Yongki tidak ada. Istrinya aja lah. Hubungi istrinya supaya untuk kesaksian lagi. Oke, itu aja. Nanti pengumuman, habis pengumuman tolong satu lagu tutup, Wagem akan doa berkat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Beni. Selanjutnya pengumuman untuk komunitas BIC sambil teman-teman mengisi. Jangan lupa untuk formulirnya harus dikumpulkan nanti setelah selesai ibadah ya. Dikumpulkannya ke siapa tadi? Ke Peter, ke saudara Peter yang ada di belakang sebelah sound system yang ganteng itu. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC sambil kita melihat perkembangan yang ada saat ini. Jangan lupa untuk follow, subscribe dan juga untuk friend dengan Instagram, YouTube dan Facebook kita, Bless Impact Community. Bagi teman-teman yang belum tergabung juga di dalam WA grup, boleh diinformasikan kepada teman-teman yang di belakang, salah satunya juga kepada Mercy, supaya diikutkan ke dalam grup komunitas WhatsApp. Terus kemudian lanjut, minggu depan kita dengan tema memahami kasih Kristus, kita akan belajar lagi sama-sama teman-teman di komunitas BIC. Jangan lupa minggu depan ibadahnya dimulai pada jam 7:30 malam, tapi teman-teman datangnya jam 7, kita sama-sama kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Kemudian next, jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa, mulainya dari hari Senin jam 10 malam dan sampai hari Selasa jam 3 sore. Mari sama-sama, gak hanya teman-teman pengurus, tapi teman-teman jemaat juga, kita sama-sama bersatu hati, berdoa untuk komunitas kita dan semua teman-teman mungkin ada
permohonan pribadi, bawa di dalam doa, kita sama-sama belajar berdoa. Terus kemudian lanjut, happy birthday kepada Vivi tanggal 7 Januari, pada Denny 10 Januari, dan pada Melanie 10 Januari. Happy birthday, semoga Tuhan terus memberkati perjalanan fase berikutnya, musim-musim berikutnya yang akan datang. Next, dan welcome to komunitas BIC. Boleh berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Saya tidak bacakan satu-satu, tapi boleh teman-teman bangkit berdiri kah di tempat, tidak akan disuruh apa-apa, supaya kita bisa lebih familiar. Silakan. Oke, silakan. Selamat datang, welcome. Ya, semakin dekat, semakin hangat, kita juga akan semakin diberkati dalam komunitas ini. Next, seluruh pengurus BIC diminta untuk berkumpul setelah ibadah. Oke, demikian pengumuman untuk ibadah BIC pada malam hari ini. Kita mau, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, teman-teman bisa menghubungi tim doa BIC di nomor 0878-8371-2660. Dan bisa dipastikan semua permohonan doa dan semua cerita itu pasti dirahasiakan, tidak akan menyebar kemana-mana. Oke? Kemudian lanjut lagi, ada lagi? Oke. Teman-teman mungkin sudah mendengar kabar dan berita, ada Omikron, IHU, sekarang ada yang baru, gabungan dari Delta dan Omikron yaitu Deltacron. Saya nggak tahu ini sampai kapan, tapi saya yakin dan percaya tetap terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan lindungi. Pakai hikmat juga, jaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Tetap cuci tangan, jaga jarak, kemudian jaga kesehatan. Oke, demikian pengumuman dari komunitas BIC. Saya persilakan kepada... Oke. Kita mau nyatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
terpujilah namamu Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami datang lagi kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah memimpin kebaktian BSC pada hari ini. Dari awal sampai akhirnya Engkau yang telah memimpin. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati kami satu persatu tanpa terkecuali. Bapa juga yang memberkati Bapa, pimpin BSC, Bapak Beni Hira dan keluarga dalam kesehatannya, dalam mata pencariannya, dalam pelayanannya. Engkau yang memberkati. Bapak, terima kasih juga Bapak atas berkat-Mu buat Pastor Arif dalam pelayanan mereka di Biak. Engkau kiranya yang memberkati sebagaimana Engkau memberkati hari-hari yang sudah Bapak. Terpujilah namamu Bapak. Engkau juga memberkati semua pengurus BSC tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak atas semua berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Rekan-rekan BSC, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Bapa, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.